sabar sebentar, kalau yang ngantuk boleh wudhu ya. Sahur, catat dalilnya. Maaf, boleh saya minta yang dari Al-Ihsan contoh kalender imsakiyah ini yang belum ditempel? Kurang baik kalau dicabut. Jazakallah khair Ustaz Iman. Satu, catat dulu. Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187. Satu. Dua, Quran surah Ali Imran. Ali Imran surah ketiga ayat 17. Ayat 17. Kita ambil tiga saja. Dan tiga, Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Ya. Ayat 18. Ayat 18. Sudah? Sekarang hadisnya. Kita ambil satu saja. Alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1923. 1923. Itu saja dulu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena kita membahas tentang sunnah Rasulullah SAW, ya, dan kita ingin mencoba mengikuti amalan beliau supaya sempurna ibadah kita, maka orang yang telah menunaikan salat malamnya itu, sebelum dia menunaikan siamnya, puasanya dan salat fajarnya, maka Nabi meminta dia menunaikan sahur dulu. Sahur. Hadisnya sangat populer, kita sering sampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 1923. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Makan sahurlah kalian, sungguh dalam makan sahur itu akan melahirkan keberkahan. Keberkahan. Berkah itu artinya itu bertambah kebaikannya, manfaatnya bertambah. Ya, manfaat bertambah. Jadi kalau orang puasa tidak sahur, maaf, tenaga itu agak kurang. Kalau tenaga kurang, bawaan capek. Kalau sudah capek, bawaan lemes. Kalau sudah lemes, tidurnya banyak. Ya. Beribadahnya berkurang. Sehingga keberkahan bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah agak sulit dilakukan. Karena itu kata Rasulullah, ayo supaya ada berkah, tenaga bertambah, ada kekuatan, makan sahur. Ya. Sehingga ibadah jadi bertambah, manfaat jadi banyak. Itu berkah. Ya. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ya. Manfaatnya bertambah. Ingin berkah atau tidak? Saya belum dengar. Ingin berkah atau tidak? Ingin. Pilih. Pilih. 1 juta tidak berkah, 100.000 berkah. Pilih mana? Gak ada yang ketiga. Susah ya. Yuk, tasahharu, makan sahur. Perhatikan nanti cara kita membahasnya. Makan sahur. Dan spidol warna hitam barangkali supaya lebih jelas. Ada, sudah. Tasahharu, makan sahur. Saya tulis sahur begini. Sekolah. Baik, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, kata sahur itu asal katanya, akar katanya terambil dari kata sahar. Saharun, sahar. Turunkan ke bawah. Sahar, saharun. Jamak dari sahar itu ashar, asharun. Boleh pakai alif lam, al-ashar boleh. Saya ulang. Sahur asal katanya dari kata saharun, jamaknya asharun. Baik. Apa itu sahar?
Hati-hati karena ada orang sahur tapi nggak berkah. Ya. Sahar itu adalah waktu singkat menjelang fajar. Waktu singkat menjelang fajar. Ukurannya berapa? Ya. Kurang lebih sekitar 50 ayat Quran dibaca dengan tartil. Sekitar 25 sampai 30 menit lah. Ya. 25 sampai 30 menit. Kurang lebih. Sahar. Nah, aktivitas yang dilakukan di waktu sahar ini, aktivitasnya mau Bapak Ibu ngobrol, mau makan, ya, mau membaca dan sebagainya, aktivitasnya disebut dengan sahur. Jelas? Sahur. Nah, Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada kita tasaharu, makan sahurlah kalian, demikian biasa diterjemahkan. Sebetulnya bukan sekedar menerjemahkan makan sahur. Maksudnya, kalau mau puasa, makannya lakukan di waktu sahar. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tasaharu, makanlah kalian di waktu sahar itu. Dipersingkat jadi makan sahur. Ini menunjuk pesan kepada kita, kalau kita ingin melakukan makan sahur, maka waktunya sunnah nabinya jangan terlalu awal. Lakukan saat-saat menjelang fajar itu, ya. 25, 30 menit, bolehlah 40 menit misalnya sebelum fajar datang. 30 menit. Jadi kalau misalnya subuhnya 4.30, jam berapa sahurnya? Jam 4. Ini yang sunnahnya. Ya. Jadi kalau setengah 3 itu bukan sahur, Bu. Itu makan kemalaman. Makan sepertiga malam itu. Ya. Sahur itu menjelang. Jadi sesaat ini sunnahnya. Nah, ketika kita ikuti sunnah ini, keberkahan muncul. Coba kita sahur jam 3, maghrib jam 6. Berapa jam menahan puasa? Sudah lumayan itu. Ya, ada sekitar 13-15 jaman mungkin ya. Baik. Tapi kalau kita sahur jam 4, bukanya sama jam 6, itu lumayan. 1 jam itu bisa ditahan. Hilang. Ya. Karena itu Nabi berpesan, jangan terlalu awal sahurnya, jangan terlalu awal. Ya. Allah. Apalagi saudara-saudara kita itu sekarang punya persoalan cukup serius. Ya. Saya dapat SMS beberapa pekan yang lalu di London, itu sekarang subuhnya jam 2, maghribnya jam 10. Subuh jam 2, maghrib jam 10. Itu betul-betul ibadah itu. Ya. Di Swedia lebih hebat lagi, 23 jam. 23 jam. Nanti lain waktu kita uraikan itu. Kita kesini dulu. Jadi ini poin yang pertama. Kalau kita makan sahur, maka hendaknya yang terbaik adalah jangan terlalu awal. Karena itu disebut dengan sahur. Ya. Keberkahannya tenaga lebih kuat, lebih lama menahan lapar, ibadah akan lebih banyak ditunaikan. Itu poin utamanya. Bagaimana cara sahur sunnah nabinya? Langsung Quran yang mengatur. Masya Allah. Karena kalau ikut Nabi terlalu susah. 3 kurma tambah air putih, siap? 3 kurma plus air putih, maksimal 7 kurma plus air putih. Itu Rasulullah nggak banyak-banyak, ya, karena beliau dijaga oleh Allah. Ya. Yuk kita lihat sini. Al-Baqarah 187. Apa batasan makanan dan minuman yang mesti kita makan saat sahur? Kata Al-Quran, lihat di penghujung ayatnya, wakulu washrabu. Silahkan makan senikmatnya, minum senyamannya, gak ada batasan. Yang penting halal, thayyib, bagus. Makan senyamannya, minum senikmatnya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, minum senikmatnya. Batasnya sampai datang fajar. Bila benang putih sudah menutup benang malam. Ini bahasa kiasan Quran. Maksudnya sinar fajar sudah membelah gelapnya malam. Malam yang gelap, hitam, dibelah oleh sinar fajar. Hilang hitamnya, hilang malamnya, datang fajarnya. Jadi batasan sahur kita itu sampai fajar. Tandanya fajar apa? Ada 2 tanda. Tanda yang bisa dilihat dengan mata, kita melihat. Kalau tidak mau repot, tanda yang didengar telinga. Begitu orang sudah melihat fajar, ya, dikalkulasi dengan waktu tiba,
lalu muadzin mulai berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fajar. Jadi sahur itu batasnya adalah saat adzan. Silahkan makan, minum senikmatnya. Begitu adzan berkumandang, selesai. Jelas? Sahur, subuhnya jam 4.35, adzan 4.35. Begitu adzan subuh, selesai sahur. Ya. Jadi kita tepis di sini satu pernyataan, kalau masih adzan itu masih boleh makan. Awas, karena ada pendapat menyemarak sekali, kalau sedang adzan itu masih boleh makan. Itu kurang tepat. Karena Qurannya sendiri bilang, perhatikan, sampai datang fajar. Jadi kalau fajar sudah tiba, makan mesti berhenti. Jadi ukurannya bukan saat adzan berkumandang masih boleh makan. Maksudnya adzan selesai baru selesai, bukan itu. Saat pertama fajar disampaikan, Allahu Akbar, berhenti makan, berhenti minum. Kalau ukurannya adzan nanti tidak jelas. Alhamdulillah, Al-Ihsan masih adzan. Makan. Begitu Al-Ihsan selesai, Al-Azhar masih azan. Belum selesai. Al-Azhar selesai, As-Salam masih adzan. Kapan selesai sahurnya? Allah, itu. Awas. Ini masih beruntung. Saya dulu masih kata, kalau makan sudah nggak boleh, tapi minum masih boleh. Itu bahaya. Ini persoalan yang kedua. Kita berhenti di sini. Pelan-pelan. Subuh tadi kita ambil jam 4.35. Sahur misalnya jam 4. Imsaknya jam berapa? Sebentar dulu, kita lihat dulu ya. Kita lihat kalender ini. Subuh 4.38, imsak 4.28. Sekarang misal subuh 4.38, imsaknya 4. Ini keumuman dulu, keumuman yang ada di masyarakat kita. Ini kan kopi dari internet tuh ya, diambil kemudian dicetak, dilihatkan kepada kita. Perhatikan, subuh 4.38, imsak 4.28. Saya mau tanya dulu sebentar. Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28. Berarti kalau imsak masih boleh makan nggak? Tuh, sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. As-shaum itu dan siam itu, saum dan siam artinya sama, puasa ya. Saum terulang satu kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam terulang 9 kali di Quran. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan puasa. Ya. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama, bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, artinya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Ini awalnya.
Tahan sebentar, ayo jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Kalau tadi belum batal karena belum adzan. Cuma sekarang kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya. Ya, di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun, boleh tanbihun atau zikrun. Yang lebih tepat tanbih, ya, peringatan. Pengingat. Pengingat. Ada orang makan sedang enak-enaknya, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditumpahkan, kaget. Ya, luar biasa. Minum nggak jadi, supaya tidak kejadian lagi diingatkan sejak zaman Nabi. Karena itu khusus Ramadan itu nanti yang azan 2 orang. Azan pertamanya itu Bilal. Ya, Bilal diminta azan. Kalau Bilal sudah azan, maka nanti perhatikan, Abdullah bin Mas'ud akan diminta baca 50 ayat Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca 50 ayat Quran, Bilal sudah azan, orang-orang tahu, oh ini waktunya sebentar lagi akan fajar. Tanbihun, 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 peringatan, peringatan, peringatan. Percepat makannya, sebentar lagi fajar tiba. Kalau selesai Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran, lalu kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, imsakun, imsakun, imsak, berhenti, 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 tahan. Sekarang waktunya puasa. Jelas sampai di sini? Saya tidak tahu entah dari mana nyampe ke kita jadi imsak sebelum subuh. Dan yang paling aneh, ya, imsak itu kan sebetulnya jadwal imsakiyah, ya. Imsak tadi apa artinya? Puasa. Jadi jadwal imsakiyah itu jadwal puasa. Yang paling aneh, atasnya jadwal imsakiyah, bawahnya jadwal sholat. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, itu kan jadwal sholat, bukan jadwal puasa. Kalau jadwal puasa, sahur jam sekian, sunnah nabinya ini. Kemudian puasa jam sekian, sunnah nabinya ini, amalannya itu jadwal imsakiyah. Jadi kalau yang ditulis di kalender-kalender umumnya, itu jadwal sholat, ya, bukan jadwal imsak. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita punya waktu 30 menit, belum selesai sebentar. Punya waktu 30 menit untuk makan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk makan? Ingat, pertanyaan saya untuk makan, bukan makan sambil nonton TV. Lihat, berapa menit? 15 menit. Ya, umumnya 15 menit lah. Ya. Dan itu kalau masuk surganya agak terlambat. Sebab nanti ada di kitab Al-Qushairiyah halaman 17 itu, saya sering ulang-ulang untuk motivasi kisah ini. Ini agak favorit. Masya Allah, ini bukan ulama dulu, ulama kekinian. Cuma ikut manhaj orang-orang salaf dulu. Itu saking banyaknya waktu digunakan untuk zikir, sampai makan pun pilih-pilih. Tidak pernah makan nasi, makannya itu sawi, bubur saja. Ditanya oleh temannya, Syekh, lima lam ta'kulul urs. Syekh, kenapa sih Anda gak pernah makan nasi? Perhatikan jawabannya. Laqad hasibtu. Saya sudah hitung-hitung. Lau akaltu urzan. Kalau saya makan nasi itu, la dayya'tu sab'ina dzikran. Saya kehilangan 70 kali zikir. Kaif. Bagaimana bisa katanya? Kata orang ini, kalau saya makan bubur sawi, begitu dimakan ditelan, hilang. Waktu bisa digunakan dengan zikir. Allah, 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 Allah. Ada yang orang zikirnya dengan istighfar. Ada pembuat roti nanti di zaman Ahmad bin Hanbal, itu seringkali kalau buat baca astagfirullah. Buat baca astagfirullah. Jadi kalau masih ada waktu saya ceritakan. Zikir, zikir, zikir. Ya. Jadi, kalau saya makan nasi seketika katanya, itu munyahnya kebanyakan. Begitu dimasukkan, kunyah. Waktu saya hilang untuk zikir, saya hitung 70 zikir kehilangan saya. Masya Allah. Kita ada di mana? Saat sahur nasinya berapa piring? Tempenya, ayamnya. Masya Allah. Banyak yang dihisapnya. Dan celakanya, ya, kita itu namanya insan. Insan itu dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa.
Jadi kata Ibnu Abbas, kenapa manusia disebut dengan insan? Karena punya kecenderungan lupa. Rabbana la tu'akhidna in. Nah, kata datar lisan itu kata dasarnya nasya. Nasya itu lupa. Makanan kita itu nasi. Ya. Makanya cepat lupa. Sekolah pintar-pintar, kuliah sampai S2, sampai S3, lupa. Sebelum mencuri ingat ayatnya, saat mencuri lupa. Sebelum mencela orang ingat dalilnya, saat mencela lupa. Itu banyak lupanya. Kita lihat ya. Ya, kebanyakan makan nasi. Yang tadi pun pertama penyampaian materi itu sudah lupa sekarang tuh. Kayaknya direkam. Lihat, waktu makan 30 menit, kita makan 15 menit. 15 menitnya dipakai apa? Sisanya. Was. Kalau yang tertawa sudah tidak perlu dilukiskan, pasti tidur. Nunggu fajar. Perhatikan. Ternyata sunnahnya langsung dari Quran. Ini waktu sangat hebat luar biasa. Jangan pernah disia-siakan. Waktu sangat hebat luar biasa. Bahkan hadis kuncinya ada, pernah kita bahas. Kata Quran, coba gunakan sebagian waktunya. Jangan sibuk dengan makan. Ditafsir kembali di Quran. Sibukkan dengan istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ashar. Di Ali Imran ayat 17 itu ada hamba-hamba Allah yang sibuk istighfar di waktu sahar. Dirinci lagi di Quran surah 51 ayat 18 itu. Wabil ashari hum mereka. Dan pada waktu sahar itu mereka yastaghfirun, saling mengoreksi diri. Allah, ini indah sekali amalan ya Allah. Mudah-mudahan kita digerakkan hati untuk melakukan ini. Dan cukup dengan amin, malam praktekkan. Lihat sini, perhatikan. Jadi sunnahnya begini. Sunnahnya kalau gampangnya, setelah selesai makan, duduk sejenak, simpan. Zikir. Nah, zikir yang disebutkan oleh Quran itu khusus istighfar. Istighfar. Dan istighfar pun bentuknya jamak, mereka. Ini artinya seakan-akan Allah meminta satu keluarga coba diam dulu, saling mengoreksi diri, kenali kekurangan kesalahan dan mendekat kepada Allah. Prakteknya gampang. Misal nanti malam ke-12 kita sahur. Misal kalau belum praktek, bapak, ayah, papa mulai. Ketika sudah makan selesai, maaf, kita berkeluarga barangkali sudah sekian puluh tahun. Dalam perjalanan ini ada kesalahan-kesalahan mungkin yang pernah dilakukan oleh bapak. Anak-anak yang mungkin hak-hak kalian belum terpenuhi, coba sampaikan supaya bisa bapak mohonkan istighfarnya kepada Allah. Bisa ditangisi di saat ini. Ibu balas, Pak, mama juga begitu. Mungkin dari belasan tahun ini ada yang kurang baik. Ya, ada di belakang kadang-kadang yang papa tidak tahu mama melakukan kesalahan. Tolong dibimbing, tuntun anak-anak sejauh apa kesalahan mama. Yang paling indah ketika anak-anak, Pak, maaf, sampai saat ini belum seperti yang diinginkan oleh mama dan papa. Kadang-kadang banyak salahnya, merunduk, semua menangis, lalu memohon ampunan kepada Allah. Beres keluarga itu. Dan muncul hadis qudsinya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya setiap di akhir malam. Bertanya kepada hambanya, ya ibadi, hei hambaku, siapa yang berdoa kepada saya kabulkan. Yang meminta langsung saya berikan. Dan siapa yang memohon ampunan saat ini saya ampuni. Ya Allah, hadisnya qudsi. Langsung di Al-Bukhari itu hadisnya qudsi. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Ayo ikuti sunnah nabinya. Tutup TV itu selesai. Sudah selesai. Racun itu. Tutup. Ya, kecuali yang kalau tidak ada waktu ada manfaat yang bagus-bagus. Tapi Masya Allah yang tidak bermanfaat tutup. Kata Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada penghuni taman surga. Langsung satu keluarga itu. Ya, Quran surah 52 ayat 21, satu keluarga. Ya. Jadi Allah itu menyiapkan satu tempat di surga, bukan satu dua orang, tapi satu keluarga besar. Walladzina amanu, Quran surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman itu, para ayah ibu yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak cucunya keturunannya sampai habis semuanya beriman. Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di satu tempat di surga. Apa Anda tidak punya cita-cita itu?
Di dunia kumpul, lihat cucu, sayang, enak. Di akhirat terpisah Allah. Ayo dari sekarang, koreksi, istighfar. Kita ini bukan orang yang terbaik, Pak. Bukan yang terbaik. Ya, mohon maaf. Karena itu mohon ampunan, mintakan kepada Allah. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hei para suami, kamu itu ya, tidak saya titipkan istri kamu. Saya percaya, tidak mungkin dia jadi solehah kecuali engkau yang membimbingnya. Kenapa kamu sia-siakan? Hei para istri, saya tidak titipkan suamimu kecuali saya yakin engkau bisa membimbingnya, membantunya menjadi soleh. Jadi kesolehan istri ada di tangan suami, solihahnya, solihah istri ada di tangan suami, dan solehnya suami ada di tangan istri. Saling melengkapi. Ya. Dan suami istri membimbing anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Perhatikan. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kalau ada orang punya cita-cita itu, kami tidak akan sia-siakan. Dicatat oleh Allah itu. Anda bangun malam ini, sahur, setelah itu duduk, istighfar, ingat, menangis, tangisi. Malam ini gak bisa nangis, besok menangis. Besok gak bisa menangis, besoknya menangis. Besoknya gak bisa menangis, tangisi diri Anda yang tidak bisa menangis. Tangisi, mintakan kepada Allah, keluarkan air mata. Saat turun air mata itu, Masya Allah, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnahnya. Jadi kalau sudah seperti itu enak, aura sholatnya sudah sampai dekat dengan Allah. Mau ke masjid bareng-bareng, karena sudah nyambung dengan Allahnya. Gak sempat ke masjid, di rumah bisa berjamaah, sudah nyambung. Nah kadang-kadang uniknya, di rumah pun masih terpencar-pencar, karena gak nyambung dengan Allahnya. Gak nyambung, sunnahnya terputus di situ. Selesai makan, makanan terlalu banyak, kenyang, ketiduran, sholat masing-masing. Di kamar satu, sholat, kamar satu, sholat, kamar lain, sholat. Padahal kenapa sih nggak bisa kumpul yang pahalanya 27 derajat? Nah, tapi Anda akan lain. Coba lakukan malam ini, Anda akan temukan sesuatu yang berbeda. Ya. Dan jangan sungkan, karena memulai itu tidak mudah. Pesawat saat take off tenaganya besar. Dan bukan mengikuti angin, tapi melawan angin. Melawan angin. Sehingga daya geseknya cukup kuat. Ingat, gaya itu selalu berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Masih ingat rumusnya? F1 sama dengan F2. Ya? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Jadi begitu Anda menggerakkan iman sekuat-kuatnya, Allah akan turunkan. F2-nya turun dari Allah. Segini. Kalau zikirnya kuat, anugerah turun. Kalau makannya yang banyak, ya ini pun gak akan ada energi positif yang balik ke kita. Ya. Dan tekanan juga luar biasa. Ya. Ini bisa dimaknai positif, bisa negatif. F sama dengan tekanan. Hukum Pascalnya itu. Ya. Jadi ketika Anda mendekat kepada Allah, tekanan banyak. Setan banyak, ini banyak, ragu-ragu banyak, nafsu banyak. Jangan kamu mulai dulu laki-laki. Kamu kan pemimpin. Tunggu istri bicara. Kalau istri bicara, baru kamu bicara. Tuh susah. Ya. Ada yang kedua yang susah. Gaya sama dengan tekanan. Banyak gaya makin tertekan. Nanti besok gak jadi lagi, besok gak jadi lagi, susah. Yuk, itu sunnahnya.